Ada dua hal diterimanya ibadah itu. Yang pertama, dia harus ikhlas. Yang kedua, harus ikut syariat Nabi. Itu syaratnya. Tapi kalau seluruh amal kita ingin diterima Allah, setelah sholatnya bagus, syarat rukunnya bagus, istinjanya bagus, niatnya bagus, apakah Allah wajib menerima? Allah wajib menerima amal kita nggak, saya mau tanya. Sholat kita udah bagus, wudunya bagus, istinjanya bagus karena dia ahli fikih. Sholatnya bagus, fatihahnya bagus, ya, sholatnya khusyuk karena dia tahu syarat rukunnya. Saya mau tanya, wajib diterima nggak sama Allah? Wajib apa tidak? Tidak. Kenapa tidak wajib? Tidak ada kewajiban bagi Allah menerima amal kita. Kalau Allah pun menolak nggak masalah. Saya mau tanya, iblis berapa tahun dia taat sama Allah? Yang bernama Azazil. Dia tinggal di surga ribuan tahun. Iblis tinggal di surga jauh sebelum diciptakan Adam, Pak. Jauh sebelum makhluk yang bernama manusia diciptakan, iblis sudah bertengger, Pak, di surganya Allah, Pak. Subhanallah. Iblis, Pak, namanya Azazil, makhluk paling gagah, paling ganteng, paling perkasa diciptakan Allah. Di surga dia sendirian. Ya, hebat apa tidak iblis, Pak? Hebat, Pak. Ribuan tahun dia tinggal di surga. Dia ibadahnya terima Allah, dia dimuliakan Allah, dihormati Allah, dicintai oleh Allah. Dia menjadi kekasihnya Allah, Azazil. Tapi kemudian kenapa dia rontok, dia jatuh, dia hancur? Kenapa? Karena setitik, ya, perbuatannya dia mengingkari perintah Allah karena kesombongannya. Hati-hati nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Al-Fatihah. Sama-sama kita hormati Ketua Pembina, Ketua Umum, seluruh jamaah dan masjid Al-Fatihah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga sekolah alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kita mengikuti kewajiban kita, yaitu taklim. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba, utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, mendapatkan syafaatnya serta berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis Al-Muqabah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal perbuatannya, mengampuni segala dosanya, meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, yuk sama-sama kita ikuti lantunan salat Nabi yang dipandu oleh rekan kita Bapak Jamaludin. Padanya dipersilakan. Punten. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa Qasidana Waghfir lana Ya Rabbi bil Mustafa Qasidana Waghfir lana محمد سيد القرآن والصلاة syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal. Hah? Udah. Dari mana nih? Dari kitab Syekh Ibnu Ajibah Al-Hasani. Ya Rabbi. Ya, Syekh Ibnu Ajibah Al-Hasani. Zidana waghfir lana ma madha al-karami والنبي الذي ترجى شفاعته لكل حبيب الأهوال مقتحم Ya Rabbi bil Mustafa Zidana يا أقرب الخلق من ألومي سواك عند الهضور الحديث العملي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يقل القرآن مطلقا أبدا ومن تساوته بمدى الزمن Yang bagusnya gini, tambahin aja judulnya. Ini kan syarat diterima amal. Allah menutupi aib. Ya, Allah menutupi aib agar diterima amal. Sebetulnya judulnya ini aslinya. Maqasidana waghfir lana ma madha والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل الطغى والنقى والحلم والحكم
المصطفى بلغ مقاصدنا menutupi aib ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin saudara-saudaraku jamaah kubahnya saya hormati. Selanjutnya yuk sama-sama kita simak, sama-sama kita perhatikan penjelasan tentang syarat diterimanya amal atau Allah menutupi aib agar diterimanya amal. Bersumber dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Ajibah Al-Hasani, sampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Syekh Al-Farisi. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara hilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah syahadatan man wa khairu maqam wa asanu nadiya. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Wa bi sanatil muttasil ilal imamil mu'allif rahimallahu ta'ala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallikal futuh wal munuh wa rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim, para ulama, para asatis, para guru yang sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan. Khusus kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mamun Adung, matanallah bituli hayati wa murabbirah, dan segenap guru-guru lainnya yang mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan kesabaran, keikhlasan dalam dakwah menyampaikan ilmu kepada kita, amin. Segenap pengurus Masjid Salim Al-Aqobah, Bapak Ketua Umum dan segenap jajarannya yang semoga senantiasa diberi kesabaran, diberi kekuatan iman dan Islam, istiqomah, mudah-mudahan kiprahnya untuk terus bisa sabar membina, memantau serta mengarahkan dari taklim ini hingga hari ini sudah sekian tahun, mudah-mudahan menjadi amal soleh dan ladang amal buat pengurus dan bagi kita semua, amin. Wabil khusus kepada Bapak Haji Agus sebagai penasehat dan yang lainnya, Bapak Wandi, Bapak Haji Untung, dan segenap orang-orang tua kami yang saya tidak sebutkan, para bapak-bapak haji, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Ahli Negeri Ustaz Sulaiman, Bapak Ramayadi, dan wabil khusus kepada Ketua RT lingkungan yang alhamdulillah juga secara rutin terus kita mengadakan taklim di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan di pagi hari ini yang seharusnya adalah jadwal, karena guru kita sedang ada acara ya di Gontor sampai beberapa hari, insya Allah mudah-mudahan beliau kembali dalam keadaan sehat, selamat dan sukses kembali kepada kita semua. Bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sampai hari ini, detik ini, kita masih bisa hadir di majelis yang mulia ini
atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya yang tidak akan pernah berkurang, dan terus kita bersyukur atasnya agar nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dengan bersyukur atas nikmat-Nya, mudah-mudahan Allah berkenan kepada kita kelak di akhir kontrak kita yang telah ditetapkan Allah, hanya Allah yang tahu kapan berakhirnya. Kontrak umur kita yang sudah dipastikan tidak akan pernah meleset walaupun 1 detik. Tidak akan pernah tahu kita kapan berakhir usia kita. Apa habis pulang ngaji, apa nanti malam, apa esok harinya, apa di tahun ini, apa di bulan ini, apa setelah minggu ini. Tidak ada yang pernah tahu kecuali Allah semata yang tahu. Karenanya tetap senantiasa kita bersandar kepadanya. Tidak ada daya dan upaya bagi kita untuk melampaui ini semua kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kajian pagi hari ini yang singkat, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, saya angkat, Al-Fakir angkat tentang salah satu kajian tematik dari kajian sufi, kajian tauhid, yang diambil salah satu dari tema fenomenal, yaitu kitab Al-Hikam yang karangan syarah daripada Syekh Ibnu Athaillah, yaitu Syekh Ibnu Hasan Al-Ajibah. Mudah-mudahan kajian ini cukup bagi kita dijadikan sebagai acuan dalam beramal ibadah dalam keseharian kita. Karena masih banyak hari ini yang boleh jadi kita ada di dalamnya menurut prasangka kita, ibadah kita sudah yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyangka semua amal kita sudah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Padahal boleh jadi di antara sekian banyak amaliyah kita, kebajikan kita, amal soleh kita sepanjang hidup kita hari ini, boleh jadi belum ada yang masuk kategori, yang masuk kriteria yang pantas dan layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah di sholat yang mana, sholat itu layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kehadiran kita di taklim kegiatan dimanapun yang diadakan, termasuk di Aqobah, di berbagai tempat, di berbagai masjid, dengan kajian-kajian yang diisi oleh para pakar, para ustadz, para kiai, boleh jadi di antara kajian yang mana yang boleh jadi kita menjadi ilmu dan manfaat dan menjadi amal soleh, atau di antara sedekah-sedekah kita yang mana di antara sedekah itu yang diterima Allah. Belum ada yang tahu satu orang makhluk pun yang bernama manusia. Lalu apakah kita mampu memberikan garansi kepada kita bahwa kita esok mati dan pada husnul khotimah? Tidak ada satu makhluk pun yang tahu. Apakah kita tahu mati kita dalam kondisi apa? Berimankah atau boleh jadi kufur kematian kita? Tidak pernah ada yang tahu akan hal itu. Cuma hanya satu, kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya judulnya Satruhu ta'ala ja'lul a'mal ahlan lil qabul. Kalau bahasa Ustaz Sulaiman tadi, apa saja amal yang diterima Allah, atau dalam detailnya di antara amal diterima, syarat amal diterima Allah adalah Allah sembunyikan aib kita dari amal perbuatan kita yang baik, bukan yang buruk, yang baik. Kalau buruk mah nggak dihitung, Pak. Ketika sholat, ketika ngaji, ketika infak, ketika sedekah, ketika baca Quran, ketika tadarus, silaturahmi, dalam keadaan amal soleh, tidak pernah ada yang tahu kita kecuali Allah yang tahu. Disembunyikan di antara kebaikan amal kita ada yang buruk. Secara lahir baik, sholat baik, ngaji baik, silaturahmi baik, tadarus baik, baca Quran ya dalam keadaan sendiri sir baik,
lewat speaker juga baik. Zikir sir baik, zikir rame-rame terdengar suara juga baik. Nggak zikir juga baik, yang penting asal jangan pikiran kotor. Nah, di antara yang baik-baik itu yang mana yang ada terkandung yang kebaikan yang diterima Allah, atau boleh jadi semuanya nggak baik, ada aib di dalamnya. Kok bisa? Banyak hal itu terjadi. Emang kita tahu nih, di antara semua niat-niat yang ngaji mau apa? Nggak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Di antara di balik niat-niat itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Sholat baik, Allahu Akbar, selesai sudah dunia. Tapi di tengah setelah Allahu Akbar isinya dunia semua. Itu aib bagi kita di hadapan Allah. Di hadapan manusia hebat ya sedang sholat. Berangkat haji nunggu puluhan tahun, biaya mahal. Dan libur berangkat diantar di tengah perjalanan hiruk pikuk luar biasa, sampai di sana di Arafah luar biasa, pulang haji mabrur, dilulukan oleh orang dengan status haji barunya. Apakah ada yang tahu dari awal mulai perjalanan dengan niat, dengan harta dari mana, dengan niatnya apa, bagaimana ketika prosesnya di sana? Emang ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, cuma Allah yang Maha tahu. Subhanallah, inilah kiranya manusia kita. Adakah garansi yang menjadikan kita ini jadi orang soleh? Nggak ada. Atau ada yang berani menjamin kita besok selamat dari huru hara dunia ini? Ketika di akhir-akhir kita husnul khotimah? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang berani jamin itu. Rasul saja berharap sama Allah pengen mati husnul khotimah Rasulullah. Para sahabat juga demikian, didoakan oleh Nabi agar bisa mati husnul khotimah. Padahal bagaimana kita tahu bagaimana amalia Rasulullah? Contoh kebaikan ya Rasulullah. Contoh kemuliaan adalah Rasulullah. Pemegang kunci surga adalah Rasulullah. Abu Bakar sahabat Nabi yang paling setia sama Allah, paling setia sama Rasulullah, masih mengaku amalnya. Dia bilang, saya Abu Bakar bin Siddiq, kalau boleh saya jujur di hadapan Allah, di hadapan manusia, saya cuma seolah satu lembar rambut yang tumbuh di tubuh setiap orang-orang yang beriman. Aku cuma sebatang rambut. Tahu rambut, Pak? Kepala kita ada berapa jumlah rambut? Pernah ngitung iseng-iseng? Wallahu alam, cuma Allah yang tahu jumlah rambut. Sementara rambut begitu banyak jumlahnya, Abu Bakar seolah merasa dia cuma sebatang rambut, Pak. Selai rambut di antara kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin, nggak ada papanya saya dibanding dengan anda semua. Begitu tawadunya Abu Bakar Siddiq. Subhanallahu Akbar. Kita tahu siapa Abu Bakar Siddiq. Kita tahu siapa Umar bin Khattab. Kita tahu siapa Utsman bin Affan. Kita tahu siapa Ali bin Abi Thalib dan para sahabat-sahabat lain. Subhanallah. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Baik. Jadi judulnya ada kriteria kalau ingin amal kita diterima Allah. Ada syarat kalau ingin amal kita mulus. Salat kita diterima Allah, mulus diterima Allah. Sedekah kita mulus sampai ke hadapan Allah. Seluruh amalia kebaikan soleh-soleh kita semuanya mulus, tanpa cacat, tanpa aib, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada rumusnya. Ya, ada menunya, ada rumusnya, ada formulanya. Apa formulanya? Judulnya Satruhu Ta'ala, Allah menutup aib kita, menutup segala keburukan amal kita. Pak, saya mau tanya, hari ini kita masih dihormatin orang. Saya mau tanya, istri kita masih hormatin kita sebagai suami, anak kita masih menghormati kita sebagai orang tua. Saya mau tanya, kalau seandainya Allah buka aib kita, saya mau tanya, istri kita masih hormat sama kita? Allah buka aib kita di masa lalu, perbuatan kita ke dalam seharian, kira-kira anak kita masih hormat sama kita nggak kira-kira? Rasanya naib, Pak. Kenapa kita masih dihormatin hari ini sama orang? Kita masih dihormatin sama tetangga. Kalau RT masih dihormatin sama warganya, ya.
Tetangga dengan tetangga saling menghormati, masih dihormatin kita dengan teman-teman kita. Boleh jadi karena atas karya Allah, atas perbuatan Allah terhadap kita, Allah tutupin aib kita dalam setiap saat. Allah tutup keburukan kita, kebobrokan kita, kejelekan kita, Allah tutupi semuanya, Pak. Kalau tidak, malu kita 24 jam di hadapan manusia dan di hadapan keluarga kita. Amal-amal kebaikan itu adalah cuman lipstik. Boleh jadi di dalamnya ada keburukan-keburukan. Kenapa amal kita diterima Allah? Karena Allah redo nutupin keburukan kita. Nanti kita lihat di surat Al-Ahqaf ayat 16. Bagaimana Allah bekerja bagi setiap kita manusia. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terhormat, dihormati, mati dalam keadaan mulia. Kalau tidak, dengan izin Allah, nggak mungkin kita hidup kita selamat dan kagak bakal kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Satruhu ta'ala ja'alul a'mal ahlan lil qabul. Di antaranya adalah Allah berredho kepada kita dengan menutupi aib kita, maka dijadikan amal perbuatan kita itu ahlan. Ahlan itu artinya layak. Layak, cocok. 100% amal kita diterima Allah, enggak pakai ragu-ragu, enggak pakai 9,9% kurang 0,1, tidak. 100% amal kita diterima Allah karena perbuatan Allah, bukan karena kita. Bukan karena kita rajin ngaji, rajin sholat, bangga dengan sholat kita, bangga dengan amal soleh kita, tidak, Pak. Ahlan lil qabul, karena Allah yang berbuat buat kita. Saudara rahimakumullah, hal ini bisa kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Ajibah qala radhiyallahu anhu, laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Seandainya, laula, tidak ada, ya, seandainya karena bukan siapa? Jamilu satrihi, bagaimana indahnya Allah menutupi aib kita. Jamilu, Allah yang maha cantik, Allah yang maha indah, dengan keindahan sifatnya, keindahan perbuatannya, Allah tutupin aib kita. Kalau Allah nggak berkenan nutupin aib kita, tiap hari kita dicaci maki orang, Pak, karena kita bukanlah manusia yang terbaik. Ada omongan yang nggak baik, ucap kata yang tidak baik, hati yang tidak baik, tiap hari ada di dalam tubuh kita, ya. Laula jamilu satrihi, seandainya tidak ada karunia, kemuliaan dan kebaikan Allah yang menutupinya, lam yakun, tidak bakalan, lam yakun, tidak mungkin, ya. Apa yang tidak mungkin? Amalun, amal perbuatan kita, sholat kita, zakat kita, infak kita, seluruh kebaikan kita, ahlan, cocok, pantas, klop, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, lalu lil qabul, Allah terima amal kita. Amin. Jadi yakin apa tidak sholat kita hari ini diterima Allah? Yakin, Pak. Kenapa? Karena Allah tutupin aib kita. Yakin nggak tiap hari kita berbuat baik ke keluarga kita diterima sama Allah, infak sedekah kita sama istri sama anak kita, yakin nggak? Yakin terima Allah. Walaupun tuh duit sedikit, boleh nipu, boleh nyuri, boleh korupsi, boleh ya bohong-bohong dikit, tapi kan istri kita nggak tahu di rumah. Tahu nggak, Pak, saya mau tanya? Enggak. Dibuka sama Allah? Tidak. Ditutupin sama Allah. Cara nyari duit kita di luar yang istri kita nggak tahu. Kalau tahu nggak bakal dia terima uang kita. Subhanallahu akbar, masya Allahu akbar. Bagaimana baiknya Allah kepada kita hambanya, Pak. Saya mau tanya, Allah baik nggak, Pak? Baik banget Allah sama kita, Pak. Udah dicukupin, dilengkapi, ya, diberikan semuanya sama Allah. Walaupun kita nggak baik sama Allah, Pak, kita bohong sama Allah, kita dusta sama Allah, ya, kita tidak suka sama Allah, benci kita sama Allah. Ya, contohnya perbuatan kita sama Allah, Pak. Ciri-cirinya sudah banyak orang yang munafik dalam perbuatan, Pak. Seolah dia sholat tapi hatinya kemana-mana, itu munafik, Pak.
Tapi Allah masih suka nggak sama kita? Masih suka. Allah masih cinta nggak sama kita? Masih cinta. Subhanallah, Allah maha baik. Seandainya tidak, karena bukan sifat Allah yang mulia, dengan keindahannya Allah tutupin aib kita, tidak bakal seluruh amal kita diterima. Ahlan, cocok dengan maunya Allah, lil qabul, diterima Allah. Qultu, apa kata beliau? Li'annal amal alladhi yakunu ahlan lil qabul huwa alladhi tatawaffaru fihi syurutul qabul. Karena menurut Syekh Ibnu Ajibah, bahkan menurut Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, bahwa segala amal perbuatan itu baru akan diterima bila ia terpenuhi syarat-syaratnya. Amal itu baru akan diterima bila ada di dalamnya persyaratannya, ada. Harus masuk ke syarat-syarat diterima amal itu. Ya. Bila ingin sholat kita diterima, maka sholat harus terpenuhi syarat-syarat rukunnya. Harus wudunya yang benar, istinjanya yang benar, lalu tata cara rukun melaksanakan sholatnya dari awal sampai akhirnya harus benar. Kalau ada di antaranya yang tidak benar syarat rukunnya, yakin sholat itu nggak diterima. Ada dua hal diterimanya ibadah itu. Yang pertama, dia harus ikhlas. Yang kedua, harus ikut syariat Nabi. Itu syaratnya. Tapi kalau seluruh amal kita ingin diterima Allah, setelah sholatnya bagus, syarat rukunnya bagus, istinjanya bagus, niatnya bagus, apakah Allah wajib menerima? Allah wajib menerima amal kita nggak, saya mau tanya? Sholat kita udah bagus, wudunya bagus, istinjanya bagus karena dia ahli fikih. Sholatnya bagus, Fatihahnya bagus, ya, sholatnya khusyuk karena dia tahu syarat rukunnya. Saya mau tanya, wajib diterima nggak sama Allah? Wajib apa tidak? Tidak. Kenapa tidak wajib? Tidak ada kewajiban bagi Allah menerima amal kita. Kalau Allah pun menolak nggak masalah. Saya mau tanya, iblis berapa tahun dia taat sama Allah? Yang bernama Azazil. Dia tinggal di surga ribuan tahun. Iblis tinggal di surga jauh sebelum diciptakan Adam, Pak. Jauh sebelum makhluk yang bernama manusia diciptakan, iblis sudah bertengger, Pak, di surganya Allah, Pak. Subhanallah. Iblis, Pak, namanya Azazil, manusia makhluk paling gagah, paling ganteng, paling perkasa diciptakan Allah. Di surga dia sendirian. Ya, hebat apa tidak iblis, Pak? Hebat, Pak. Ribuan tahun dia tinggal di surga. Dia ibadahnya terima Allah, dia dimuliakan Allah, dihormati Allah, dicintai oleh Allah. Dia menjadi kekasihnya Allah, Azazil. Tapi kemudian kenapa dia rontok, dia jatuh, dia hancur? Kenapa? Karena setitik, ya, perbuatannya dia mengingkari perintah Allah karena kesombongannya. Hati-hati nih, Pak. Ya, ada setitik sombong dalam hati kita, runtuh seluruh amalia kita. Lihat iblis bagaimana. Ya, karena dia tidak berlaku sombong ke hadapan Allah, tidak. Dia nggak berani sama Allah. Kenapa munculnya sombong? Kan dia merasa, wah, dia makhluk yang terbaik. Nggak ada lagi makhluk yang baik selain saya. Diciptakan Adam sebagai ujian bagi iblis. Ternyata iblis nggak kuat atas kesombongannya. Dia merasa bahwa dirinya paling hebat, bahwa Adam makhluk yang hina, diciptakan dari tanah yang dari unsur-unsur yang tidak baik. Tanah tahu sendiri unsurnya, Pak. Banyak kotoran, banyak enzim-enzim. Dia tahu tanah itu bukan termasuk zat yang mulia kalau dia terbuat dari api. Ya, makanya zat yang mulia. Makanya dia tidak mau hormat. Ngapain saya hormat sama Adam? Buat apa saya harus sujud kepada Adam? Hai, kata Allah, hai iblis, betul Adam hambaku, dia tidak kuciptakan dari zat yang mulia, tapi dia adalah hambaku, kuciptakan, dan aku yang minta kamu sujud kepada. Tidak, kata iblis, saya tidak mau sujud kepada Adam. Allahu Akbar. Saya mau tanya, belagu nggak iblis, Pak? Jadi kalau ada hari ini sifat kita belagu, pasti itu keturunan iblis, Pak. Ada yang belagu nggak, Pak, kira-kira? Ya, belagu dikit mah nggak ada di sini main belagu-belagu, Pak. Cuman konyol doang dikit, Pak. Ya nggak apa-apa lah konyol dikit mah, ya, itu manusia namanya. Tapi jangan banyak-banyak, jangan berlanjut. Kalau sudah menyangkut soal Allah yang perintah, sami'na wa ata'na.
Kalau sudah Rasul yang minta, sami'na wa ata'na. Jangan pernah merasa wah dibanding dengan yang lain. Amal saya lebih baik, subuh saya jauh lebih baik, sedekah saya jauh lebih baik. Hati-hati Pak, itu termasuk jebakan Batman Pak. Itu jebakan Batman? Iya, jebakan iblis. Maksudnya jebakan iblis Pak. Iblis sedang menjebak kita. Makanya iblis takut sama orang yang sedang pada ngaji nih Pak. Takut dia Pak, dia jauh dari jauh Pak. Cukup dia menghantarkan kita dari rumah menuju sini. Karena dia bilang saya nggak gagal, saya akan pasti menang. Bener saja Pak. Dia datang setelah ngaji, kita pada makan tuh, dia datang ke kita. Dia masuk ke hati kita, dia bilang apa? Nggak ada yang bagus hari ini, pahala gua yang paling bagus. Nah, muncul di hati, wahnya sedikit di hati. Maka kata iblis, menang saya. Ngajinya gagal, betul? Subuhnya gagal, pahalanya hilang semua, diretur setelah dia bilang nggak ada yang bagus kecuali saya hari ini, nggak ada yang hebat kecuali saya hari ini. Selesai sudah ibadah malamnya sampai pengajian paginya. Saya mau tanya, menang nggak iblis? Menang Pak. Makanya Pak, hati-hati sama iblis Pak, ya, hati-hati Pak ya. Baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kriteria agar kita bisa meracik syarat ini sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila 3 rumus ini ada pada amal kita, yakin amal kita diterima. Di Al-Qur'an di surat Al-Ahqaf ayat 16 Allah catatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ulaikal ladzina nataqabbala anhum ahsana ma amilu wa natazawwaju an sayiatihim fi ashabil jannah wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Al-Ahqaf ayat 16, yang artinya ulaikal ladzina taqabbala anhum ahsana ma amilu. Mereka adalah orang-orang yang saya terima, kata Allah. Nataqabbal, kami, Allah mengagungkan namanya, kami menerima, kata Allah, di antara mereka ahsana ma amilu, di antara amal yang paling terbaik. Ahsan itu terbaik Pak. Ada hasan, ada ahsan. Kalau hasan biasa-biasa saja amalnya, sholatnya biasa-biasa saja, ngajinya biasa-biasa, yang penting hadir. Soal paham nggak paham, ya, mau berpartisipasi atau tidak, pengajian ini mau lanjut atau tidak, atau bangkrut saja sampai di sini, masa bodoh. Yang penting saya ngaji aja. Itu biasa namanya, hasan, biasa. Tapi kalau ahsan, dia tidak hanya duduk, dia peduli. Ini pengajian kenapa nggak banyak yang ngaji? Oh, boleh jadi ada yang kurang. Oh, boleh jadi ustadznya, boleh jadi jamaahnya, boleh jadi mungkin sistemnya. Dia pikirin sampai sejauh itu, sedetil itu, tuh ahsan namanya. Sholat Allah Akbarnya sama, 1000 orang yang jamaah Allah Akbarnya sama, syarat rukunnya sama, tapi dia beda. Bagaimana caranya sholat ini supaya semua orang bisa diterima? Ya, mulai dia pastikan tempatnya, dia pastikan sistemnya, dia pastikan suasananya. Dia bergerak, dia berlaku, dia berbuat karya dengan amalnya. Dia ahsan, bukan hanya sholatnya, tapi perbuatan baiknya menjadikan orang lain sholatnya khusyuk. Itu ahsan namanya Pak. Kira-kira kita bisa nggak begitu kira-kira? Bukan hanya kita berbuat baik, tapi perbaikan kita itu juga kebaikan buat orang lain. Itu maksudnya Pak. Itu karya namanya. Dia lihat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menerima setiap amal perbuatan hambaku ahsana ma amilu. Cuma satu yang saya ambil, yang terbaik, yang baik saya tutup. Begitu maksudnya Pak. Bagaimana teorinya? Lihat Pak. Wa natazawwaju an sayiatihim. Di antara amal yang baik ada amal yang kagak baik. Pak,
Di antara sedekah ada sedekah yang tidak baik. Habis sedekah diomongin, habis sedekah dicaci maki, habis sedekah dimasukin ke status tuh, habis sedekah tuh anak yatim tuh saya bantu, tuh orang fakir saya bantu, kasihan. Dia masukin status. Dia ceritakan di situ, orang sini kalau nggak ada saya, orang Gang Jambu, wah repot dah. Tuh saya bantu. Lihat di statusnya. Lihat. Wa natazawwaju, di antara perbuatan yang baik, di antara ada niatan yang tidak baik, di antara amal solehnya, annatazawwaju, saya abaikan kata Allah. Karena dia sudah baik. Ada yang nggak baik saya nggak catat, saya lupakan, saya retur kata Allah perbuatan yang nggak baiknya. Natazawwaju, bahkan saya tutupi. Di antara amal kebajikannya, di antara ada niat yang nggak baik, perbuatan yang nggak baik, ya saya tutupin kata Allah. Natazawwaju an sayiatihim, saya lewatkan kejelekannya, saya tutupin aibnya. Begitu kata Allah. Ashabil jannah, dan balasannya dari saya orang-orang yang kututupin perbuatan buruknya, kuterima amal-amal yang baiknya, aku akan tempatkan nanti bersama mereka orang-orang yang sama-sama masuk surga. Surga nanti bukan kita sendiri. Ya, di situ ada nabi, ada para rasul, ada orang-orang soleh, para wali, para pejuang, para syuhada bersama kita masuk surga. Boleh jadi kita di situ bersama orang-orang besar yang kita kenal namanya dan kita ternyata bersama mereka. Saya mau tanya, bangga nggak kita kalau masuk surga sama para nabi? Bangga nggak kalau masuk surga kepada para solehin, para ulama-ulama besar, Imam Ghazali, Imam Ahmad bin Hambal, kumpul sama Imam Syafi'i, ketemu di surga? Bangga apa tidak kita, Pak? Allahu Akbar. Pasti itu kata Allah. Lihat di surat 16. Fi ashabil jannah, di tafsirnya saya baca, ternyata kata Syekh Ibnu Katsir, bersama para penghuni surga, para nabi, para rasul, kepada para syuhada, ya, yang mereka mati syahid dan mereka masuk surga, dan guru-guru kita, para alim, para ulama, para masyayikh. Subhanallah, amin. Mudah-mudahan jamaah kita ini semuanya berkenan Allah, ya, menutupin aib kita, menerima amal kita yang diambil yang terbaik sampai di akhir yang terbaik, mati husnul khotimah, mati masuk surga bersama para nabi, para rasul. Amin. Dan mudah-mudahan, ya, kita baca terakhir, wa huwa sirrul ikhlas wa ghayatul huduri wa tabarri fihi minal hauli wal quwwah wa hadza fi ghayatin nudur. Kata Syekh Ibnu Hasan Al-Ajibah, yang pertama kuncinya adalah ramuan paling hebat diterima amal kita adalah sirrul ikhlas, menyembunyikan rahasia keikhlasan amal kita. Kuncinya ikhlas, Pak. Kalau sudah ikhlas itu menjadi ruh amal. Ruhnya amal adalah ikhlas. Ya. Saya mau tanya, sholat capek apa tidak? Pak, bangun tengah malam sholat tahajud, ya, nahan ngantuk, zikir, ya, kemudian beduk subuh ke masjid, jalan kaki, habis ngaji ngantuk-ngantuk, habis sholat datang langsung hadir ngaji. Saya mau tanya, lelah apa tidak, Pak? Capek apa tidak? Ngantuk apa tidak? Tapi saya mau tanya, ikhlas apa tidak? Itu kuncinya. Sirrul ikhlas, kunci amal diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada kita. Allah tutupin aib kita karena kita ikhlas. Subhanallah. Indah apa tidak? Indah. Ya, sirrul ikhlas, kata Imam Syekh Ibnu Athaillah, kunci pertama, menu pertama, ramuan pertama, racikan pertama terimanya amal soleh adalah ikhlas. Amin. Sirrul ikhlas. Yang kedua, wa ghayatul hudur. Ya, ghaya itu artinya puncak. Puncak kehadiran hati di setiap amal kebajikan. Ketika sholat kita tahu di hadapan kita Allah, Allah wujud. Kita mengucap Allahu Akbar, Alhamdulillah alamin, Allah puji, kita puji Allah, Allah memuji kita. Dialog dua antara hamba dengan makhluk, antara khalik dengan makhluk. Kita makhluk, Allah adalah khalik.
kita hamba, dialah Allah sang pencipta. Datang dialog berdua ketika sholat. Betapa indahnya suasana ketika kita sedang sholat. Selesai dunia. Hebatnya dunia kecil ketika sudah ngobrol sama Allah. Kita ngobrol sama menteri, ngobrol sama wali kota aja udah merasa hebat kita. Bisa ngobrol sama pejabat, masya Allah, bangga kita Pak. Nih sedang sama menteri nih sedang sama presiden nih, wah luar biasa. Setahun statusnya nggak diganti Pak. Statusnya nggak diganti di WA Pak. Kalau pejabat Pak, udah sama Prabowo, masya Allah. Ketika dia sedang ngobrol, sedang dialog sama Allah, nggak dimasukin status sama dia. Malu kali dia. Masukin status Pak. Nih sedang ngobrol sama Allah Pak. Apa kata teman-temannya? Ah gila lu. Udah mulai gila dia Pak. Ya. Pak, sholat itu kontemplasi berhalwat kita. Sidratul Muntaha, Rasul dengan Allah setara dengan kita ketika sedang sujud, ketika sholat. Itu mi'rajnya mukmin ketika kita sedang sholat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bangga kita ketika sedang sholat, sedang ngobrol sama Allah Pak. Allah ngobrol sama kita, nggak pakai batas, nggak pakai hijab Pak. Nabi Musa alaihissalam ketika dialog sama Allah itu ada 70.000 tahun perjalanan makhluk ketika dialog sama Allah, ada hijab Pak. Rasulullah jarak antara Allah dengan ketika dialog seperti busur panah, nggak ada jarak, ya. Sama ketika kita sedang sholat, tidak ada jarak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapkan yang baik-baik di hati ketika sholat. Sadar diri kita bahwa Allah ada di hadapan kita. Itu maksudnya Pak. Itu namanya hudurul qalbi, menghadirkan hati ketika sholat. Jangan kemana-mana hati. Makanya Allahu Akbar. Utang gede, perkara dengan manusia gede, ya, urusan dengan manusia besar, konflik dengan orang lain besar, perkara-perkara soal dunia ini besar Pak. Tapi ketika sudah Allahu Akbar, saya mau tanya, kecil apa tidak? Bisnis kecil, duit miliaran kecil. Kalau udah Allahu Akbar, filosofinya masukkan Allah yang besar di hati kita. Perkara dunia kecil, bisnis, jabatan kecil Pak. Maka hudurul qalbi itu syarat yang kedua. Pengen diterima amal, satu ikhlas, yang kedua hudurul qalbi. Ketika sedekah, bilang dalam hati, ya Rob, ini duitmu, ini rizki darimu. Gerakan tangan yang gerakan engkau, yang menggerakkan hati saya engkau. Saya nggak punya daya. Terima kasih ya Allah. Bila yang kecil ini kau ridho ya Allah. Begitu Pak. Jangan di hati kita ngomong, nih sedekah, gua kasihan sama lu tuh, gua bantu lu. Kalau bukan gua lu nggak makan lu hari ini lu. Allahu Akbar. Emang dia siapa? Tuh yang ngasih duit siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih gerakin tangan siapa? Kalau bukan ngomong sama Allah, itu namanya hudurul qalbi ketika berinfak dan sedekah. Subhanallah, ya. Bang Simung itu mah, ya, itu udah pasti dia mau ikhlas Pak. Masya Allah, luar biasa ini ya. Makanya ganti namanya Holis aja Pak. Ada tuh Pak Holis tuh. Subhanallah ya. Jadi yang kedua, goyatul hudur, puncaknya diterima amal, hadirnya hati. Jangan ngawur. Ini ngaji nih, kenapa kadang-kadang selesai ngaji kita bingung, apa tadi yang sampaikan Ustadz ya, nggak paham saya. Ya orang hatinya kemana-mana, mikirin di rumah, mikirin di pekerjaan, mikirin di tempat aduh Masya Allah. Makanya ngajinya nggak dapat, pikirannya kagak kumpul. Namanya hudurul qalbi. Ya, yang ketiga, ini menu Pak, menu supaya diterima amal kita. Wat tabarri fihi minal hauli wal qaul. Yang ketiga adalah syaratnya ketika diterima amalnya adalah tabarri, berlepas diri dari segala apa yang kita lakukan karena kita sadar diri, la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada punya apa-apa kita. Enggak punya daya, enggak punya kekuatan. Kalau kita hari ini bisa berbuat baik, kita jadi orang taat bukan karena kita. Kalau hari ini kita bisa terhindar dari maksiat, dari dosa, dari perbuatan yang jahat, bukan karena kita hebat, karena Allah ridho kepada kita. Amin. Paham nggak Pak kira-kira?
Saya mau tanya, bisa hadir ngaji karena kita hebat? Ini Ustadz nyampein ilmu karena Ustadz hebat? Enggak ada apa-apa, cuma Allah, Pak. Ustadz mah tugasnya cuma satu, memindahkan setiap huruf ke mulut kita. Lalu dikeluarin lagi, Bapak dengar dari kalimat yang saya sampaikan. Bukan karena Ustadz hebat, Kiai hebat. Allah yang memahamkan ilmu di hati Bapak-bapak. Bukan karena Ustadz cuma wasilah, cuma sebagai sarana saja. Allah yang menghidupkan nurani kita menerima setiap kajian-kajian itu. Paham Pak kira-kira? Ada 3 di syarat terimanya amal. 1, ikhlas. Yang kedua, hadirnya hati. Yang ketiga, tabarri, merasa melepas diri dari segala apa yang kita mampu. Kita punya harta karena kita kaya, bukan. Kita bisa sholat karena kita sehat, bukan. Kita bisa ngaji karena kita hebat, bukan Pak. Karena semua adalah la haula wala quwata illa. Itu yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan sekilas, sekelumit, setitik ilmu yang hari ini menjadi pencerahan bagi kita dan bisa memperbaiki semua amaliyah kita sepanjang hidup kita. Jangan sampai kita menyangka bahwa kita beramal hari ini dari dulu sampai hari ini sudah cukup menjadikan kita masuk surga. Sudah cukup besok menjadi garansi kita mati husnul khotimah. Tidak, nonsen saya kasih tahu. Tidak ada yang bisa memberikan garansi kita selamat dari dunia ini. Tidak ada bisa yang menggaransi bahwa amal soleh kita, perbuatan amal baik kita hari ini menjadi amal yang cocok dengan maunya Allah. Belum tentu. Ya, maaf saya kasih tahu. Iblis ribuan tahun, saya mau tanya endingnya celaka nggak? Ribuan tahun endingnya celaka, masuk neraka. Dan keturunannya semua iblis dan antek-anteknya, keturunannya, cicit-cicitnya sampai hari kiamat. Karena iblis, jin, setan itu nggak pernah KB, dia beranak terus, anaknya banyak. Keturunannya semuanya sudah dipastikan masuk neraka jahanam, Pak. Dia ridho, Pak. Ya, dia udah kontrak sama Allah. Ya, wahai Allah, jangan matikan saya sampai hari kiamat. Maunya kamu apa? Maunya saya beri panjang umur saya, ya, beri kesempatan saya menggoda manusia cucu Adam sampai hari kiamat. Jadi oke, kata Allah, tapi kamu masuk neraka, saya siap masuk neraka sama turun saya. Kan belagu banget iblis, Pak. Nantangin Allah masuk neraka, siap Pak. Makanya kalau ada manusia, gue mau mati nggak apa-apa langsung neraka, itu turunan iblis tuh Pak, asli itu. Ya, ada manusia konyol banget begitu Pak. Gue mencuek aja mati masuk neraka nggak apa-apa. Dia pikir masuk neraka cuma masuk got doang kali. Astagfirullahaladzim. Ya, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya sekelumit pekajian ini mudah-mudahan menjadi secercah sinar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di dalam kegelapan hidup ini, perjalanan panjang hidup kita sampai akhir hayat kita, Allah bimbing kita. Jangan sampai kita keluar dari apa yang Allah sudah gariskan sebagai koridornya, sebagai syariatnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyangka kita orang yang selamat, padahal kita orang yang celaka di akhir hidup kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian Bapak sekalian penjelasan tentang syarat diterimanya amal. Mudah-mudahan dalam penjelasan tadi kita meraih apa yang diterima atau apa syarat-syarat yang diterima amal kita oleh Allah. Namun saya mencatat semua amal perbuatan kita akan hilang percuma saja karena ada sifat sombong pada diri kita masing-masing. Seperti iblis yang Allah ciptakan dari api kemudian menetap di surga, namun karena ada sifat sombong Allah usir dia dari surga. Kemudian Nabi Adam dan Hawa yang diciptakan dari tanah kemudian menetap di surga, namun karena satu kesalahan Syahwat Allah usir juga dari surga. Oleh karenanya, mari kita bersolek dengan perhiasan ini. Mari kita bersolek dengan akhlakul karimah. Jangan padamkan cahaya ilmu dengan maksiat. Dan jangan hapus amal perbuatan kita
karena sombong, sum'ah, ia ingin dilihat, ingin didengar dan lain-lain. Kunci amal perbuatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada ini, tidak ada tendensi lain-lain, cuma lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian. Barangkali di akhir pengajian ini ada yang mau bertanya, kami silakan satu orang saja Pak. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Udin. Konsep ikhlas dalam pengertian. Iya. Iya. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara Saipudin. Kita sudah sama-sama paham bahwa pernah dalam kajian kita di antara salah satunya bahwa ikhlas adalah ra'su kulli amal. Ikhlas adalah pokok, bahkan dia ruhul amal. Dia menjadi ruh, menjadi soul, menjadi jiwa semua amal. Jadi kembali amal itu kepada ikhlas. Jadi kuncinya ikhlas. Salat baru akan diterima ikhlas. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah jelasin, Pak. Saya nggak nyuruh kalian sholat, nggak nyuruh kalian taat, nggak nyuruh kalian haji, nggak nyuruh kalian habisin harta, infak di jalanku, ya, kecuali kalian ikhlas, gitu maksudnya. Mukhlisina lahuddin. Di dalam agama ini konsepnya cuma satu. Ya, siapapun manusia boleh melakukan apapun. Ya, yang penting ikhlas. Terutama amal soleh. Kalau amal jahat masa ikhlas? Ya nggak mungkin lah Pak. Caranya aja udah salah gitu Pak. Nah, dalam pengertian secara kontekstual, secara literal, ikhlas itu artinya apa Pak? Tidak bercampur dengan yang lain. Makanya kata Imam Ghazali, kalau sholat masih bercampur dengan sesuatu, masih ada sesuatu selain Allah, masih ada niat sesuatu di balik kebaikan, maka itu nggak ikhlas. Makanya kalau berdasarkan kriteria ma'rifat ilahi, ma'rifatullah, orang-orang yang sudah sampai kepada arif billah, sampai kepada ujung daripada tasawuf, ujung daripada tauhid, maka maaf saya tahu kita ini levelnya ibadah kita ini awam Pak. Jauh dari kata diterima Allah, jauh daripada kita dikabul oleh Allah amal kita. Karena kita maaf saya kasih tahu masih banyak tendensinya, masih banyak kerikil-kerikil niat yang nggak baiknya, masih tersandra dengan niat-niat yang nggak baik. Makanya maaf saya kasih tahu berat bagi kita Pak. Ya kalau memang standarnya adalah diterimanya amal itu ikhlas. Makanya kata Imam Ghazali, boleh jadi amal kita emang niatnya ikhlas. Pertama ketika usolli fardhul subhi rakaataini makmuman, kita ikhlas karena tak sadar diri karena sedang sholat, tapi di perjalanannya gerutu lah, nggak terima lah, ya males lah, kata-kata yang nggak baik di hati kita, maka itu rusak. Kata Imam Ghazali, bila ini terjadi pada setiap amal kita seorang hamba, maka maaf saya kasih tahu, tidak akan pernah diterima sholat kita. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, sepanjang niatnya sudah ikhlas, maka perbaiki niatmu di setiap gerakan rukun sholatmu. Ketika sadar kita nggak ikhlas nih, ikhlaskan istighfar. Nggak lihat lagi, niatkan istighfar sampai salam istighfar lagi kita. Makanya habis sholat disunahkan istighfar 3. Kenapa? Kita apa nggak sadar diri habis sholat kok istighfar? Banyak orang bertanya, habis sholat kan berarti habis menghadap Allah, habis membersihkan diri, kenapa kok harus istighfar? Pak, banyak perilaku kita ketika sholat nggak bener. Kenapa? Nafsu, syahwat, setonia, iblis, setan dia berperan ketika kita sedang sholat di hati kita.
Peran setan itulah yang menjadikan tidak bagusnya amal sholat kita. Makanya kita sadar diri, mengakui bahwa banyak kekurangan dalam jiwa kita, banyak aib yang terjadi di dalam ketika sholat kita. Makanya istighfar 3 kali sebagai bukti penghambaan kita, sebagai wasful ubudiyah, sifat kehambaan. Ya, bahkan kata Imam Ghazali, kalau yang disebut ikhlas itu sama halnya kita ketika buang kotoran. Apa itu buang kotoran, Pak? Habis saya mau tanya, diinget-inget gak sama kita? Ogah amat gua jijik ngelihatnya. Udah ogah mau tahu ketika sudah dibuang, sudah itulah ikhlas, Pak. Saya kasih tahu. Itu standar ikhlas. Jadi kalau udah sholat ya sudah lupakan. Habis bantu orang berbuat baik nih, habis sedekah bantu orang pakai amplop gitu, bantu dia solusinya hidupnya, kasih jaminannya. Sudah selesai, sudah jangan ingat-ingat. Tapi kalau kebaikan orang kita ingat, karena kita harus membalas kebaikannya, begitu Pak. Tapi kebaikan kita jangan sampai kita ingat. Jadi kunci ikhlas adalah bagaimana kita mampu mengalahkan nafsu ego kita, nafsu riya kita, nafsu ujub kita, sum'ah kita, kata Sulaiman tadi. Kalau masih ada sum'ah, pengen didengar, masih ada ujub, bangga diri, saya lebih hebat, atau ada yang lebih hebat, takaburnya, maka saya yakin tadi, maka belum berlaku kata-kata ikhlas di dalam konsepnya, di dalam teorinya. Masih berat Pak kita. Menghilangkan sifat ujub, sum'ah, riya, takabur dalam hati kita, itu yang paling berat di dalam perjuangan kita. Makanya saya bilang tadi, inilah syahwat. Kita melawan dan perang dengan nafsu kita sendiri. Betul? Mengalahkan musuh berat, tapi mengalahkan syahwat di dalam diri kita jauh lebih berat. Nabi perang dengan 30.000 kaum musyrikin kecil, tapi yang paling berat kata Nabi adalah melawan nafsu kita sendiri, kata Rasulullah. Demikian barangkali sekilas jawaban daripada saudara Saifuddin. Mudah-mudahan terpuaskan. Kalau kurang puas ya bilakan aja nanti ke rumah. Ya, ngobrolnya di rumah aja kalau kurang puas ya. Ayam hitam sama kopi hitam ya. Sama susu dah. Ya begitu. Ya Adin ya. Ya silakan Pak, enggak waktu. Demikian jamaah sekalian, karena pagi hari ini barangkali ada banyak pekerjaan yang sudah selesaikan. Oleh karenanya pengajian ini saya cukupkan sampai sini, dan mari kita sama-sama tutup dengan doa tulis. Diawali dengan doa tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Terima kasih atas segala perhatian, hormat kekurangan. Untuk kebersamaan, kebersihan kegiatan dari sini, jelas yang ada di teman-teman sekalian, untuk diletakkan di bawah sana, dan jangan lupa juga 3 kali berhenti dengan sholat 2 rakaat. Kita taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah, barakallah. Sehat-sehat Pak Andi. Sehat Pak Haji, barakallah. Alhamdulillah sehat Pak Abdul. Haji Marwan ya, barakallah. Pak Wagiran sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Madang. Wah, Pak Haji. Ah? Beres. Apa sih nggak beres? Allah udah ngomong pasti beres lah. Insya Allah mudah-mudahan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.